dengan judul manajemen risiko, risiko legalitas terhadap aset perusahaan. Ya. Legalitas ataupun hukumnya, kemudian adanya muncul penyerobotan tanah secara hukum, kemudiannya hilangnya hak tanah karena perubahan undang-undang, dan adanya penjarahan atau pencurian hasil perkebunan. Jadi tujuan dari diterapkannya manajemen risiko dalam pengelolaan aset ini adalah pertama itu adalah untuk melindungi aset kita, kemudian menjamin kepatuhan terhadap undang-undang, terhadap organisasi, kemudian menjamin kepatuhan terhadap regulasi, kemudian mendukung keberlanjutan operasional, kemudian meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Jadi aset kita ini bisa lebih terjaga. Jadi di sini resiko dalam pengelolaan aset saat ini, terutama yang kebun-kebun di tengah-tengah kota ya, banyak sekarang isunya ataupun kasusnya itu tentang penggarapan, penyerobotan lahan, peracunan pokok. Jadi di sini ada beberapa risiko pengelolaan aset PTPN 4, yaitu risiko hukum, risiko operasional, risiko keuangan, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategis, risiko sosial, dan risiko keamanan ataupun kehilangan. Jadi ini penjelasan dari beberapa risiko yang kita sebutkan tadi ya. Kalau dia risiko hukum itu dia kelemahan dari aspek hukumnya ataupun peraturan, dokumen, perubahan peraturan. Kemudian kalau risiko operasional itu risiko yang muncul karena kegagalan SDM-nya dari dalam maupun faktor eksternal yang mempengaruhi aset tersebut. Kemudian ada yang selanjutnya adalah risiko keuangan, risiko yang berkaitan dengan Selamat pagi, saya Reza Prayoga sebagai Krani Umum. Setelah saya mengikuti sharing session Sadari bulan Agustus 2006, saya mengetahui bahwa 1. Legalitas aset merupakan kunci keberlangsungan perusahaan. Pengelolaan aset harus didukung oleh kepastian hukum, kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan manajemen risiko agar dapat mencegah sengketa, melindungi nilai aset, dan menjamin kelancaran operasional perusahaan. Kedua, manajemen risiko harus diterapkan secara proaktif dan berkelanjutan. Identifikasi risiko sejak dini, pelaksanaan mitigasi yang tepat, serta monitoring dan evaluasi secara berkala akan membantu perusahaan meminimalkan risiko hukum, operasional, dan reputasi, sekaligus mendukung keberlanjutan usaha dan pencapaian tujuan perusahaan.